Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok Just Juice dengan tema bahwasannya kita akan mengerjakan assignment 6 di mata kuliah Sistem Bisnis Enterprise. Boleh dilanjut? Oke, welcome to Just Juice Group yang beranggotakan oleh yang pertama Anissa Nurfadilah, yang kedua Sarah Mutia Rahma Anggraini, yang ketiga Syafa Khairunisa, terus Syifaria Siregar, Hani Hanifa, Nur Labiba, Zakiatun Nisa, dan Lulu Nur Kamila. Boleh lanjut. Nah, untuk yang pertama, kami berikan kepada saudari Nur Labibah Zakiatun Nisa. Silakan. Terima kasih kepada Hani. Oke, langsung aja. Bagaimana proses produksi kotak jus dilakukan di Monsansim? Untuk proses-prosesnya, yang pertama ada product order, yang mana kita dapat mengatur produk mana yang diprioritaskan untuk diproduksi terlebih dahulu. Yang kedua ada production by product, itu tuh menu yang memperlihatkan grafik produksi berdasarkan produk. Yang ketiga ada production by machine, menu yang memperlihatkan grafik produksi setiap mesin yang ada. Yang keempat ada production capacity, yang mana itu adalah grafik yang menunjukkan kapasitas produksi yang dapat diproduksi setiap mesin. Yang kelima ada daily production, itu adalah tabel yang menunjukkan produksi perharinya. Dan yang terakhir ada machines, yaitu menunjukkan informasi mesin yang kita miliki. Dan mesin baru juga dapat dibeli melalui menu tersebut. Boleh di next. Selanjutnya, apakah penggunaan modul produksi dan MRP membantu dalam meningkatkan net profit bisnis secara keseluruhan? Jawabannya adalah penggunaan modul produksi dan MRP dapat membantu dalam meningkatkan net profit bisnis secara keseluruhan jika digunakan dengan tepat dan efektif. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara penggunaan modul produksi dan MRP yang dapat membantu dalam meningkatkan net profit bisnis. Yang pertama ada mengoptimalkan produksi. Untuk mengoptimalkan produksi dengan memastikan bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi selalu tersedia pada waktu yang tepat. Dengan menghindari kekurangan bahan baku dan mengurangi waktu produksi, bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga mengurangi biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan. Yang kedua ada mengurangi biaya persediaan. Dengan mengurangi biaya persediaan, bisnis dapat meningkatkan margin keuntungan. Yang ketiga ada menghindari pemborosan. Dengan mengatur jadwal produksi dan memastikan bahan-bahan yang dibutuhkan tersedia tepat waktu, bisnis dapat menghindari pemborosan dan biaya yang terkait dengan produksi yang tidak efisien. Ini juga dapat membantu bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Dan yang terakhir ada meningkatkan waktu pengiriman. Dengan memastikan ketersediaan bahan baku dan produksi yang efisien, bisnis dapat meningkatkan waktu pengiriman produk kepada pelanggan. Yang ini juga dapat membantu bisnis meningkatkan reputasi dan kepuasan pelanggan, sehingga meningkatkan penjualan dan keuntungan. Namun teman-teman, penting untuk diingat bahwa penggunaan modul produksi dan MRP sendiri tidak cukup untuk meningkatkan net profit bisnis secara keseluruhan. Yaitu penggunaan modul ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis yang komprehensif dan dilakukan oleh tim yang terampil dan berpengalaman untuk mencapai hasil yang optimal. Mungkin sekian dari aku. Pemaparannya. Selanjutnya kita lanjut ke Safa Khairunisa. Silakan kepada Safa Khairunisa untuk membacakan presentasinya. Baik, selanjutnya itu apa sih kesulitan dalam production dan MRP di sesi Monsansim? Nah, untuk production itu kita itu bisa dapat membeli atau mempunyai sebuah mesin yang dapat memproduksi jus sendiri. Dengan kita memproduksi jus sendiri akan lebih murah. Nah, kesulitannya itu yang kita alami dalam menggunakan production ini, di mana setiap mesin kalau masih baru itu bisa atau dapat memproduksi sekitar 10.000 jus per harinya. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah yang dapat diproduksi pada mesin tersebut akan berkurang. Nah, kesulitan kami di sini, kita masih kurang paham dengan mesin tersebut,
dan tidak menjadwalkan maintenance biar mesin tersebut bisa digunakan ke kapasitas produksi yang awal. Nah, untuk MRP itu merupakan fitur yang berguna untuk mempermudah proses perhitungan bahan baku. Kalau kita banyak memproduksi barang, maka fitur MRP ini dapat mempermudah perhitungan bahan baku apa saja yang harus dibeli. Nah, kesulitan dari MRP, permintaan harus lebih dari pasokan setelah integrasi dengan kebijakan apapun, seperti stok pengamanan saat melakukan perhitungan. Nah, MRP akan menghitung pada titik waktu tersebut perubahan periode waktu dan kebijakan akan menghasilkan hasil yang berbeda. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana proses manufaktur feeder snacker untuk produknya dan apa permasalahan yang feeder snacker hadapi. Nah, boleh dilanjut? Nah, bisa dilihat teman-teman semua, di sini ada bentuk proses pembuatan feeder snacker. Nah, di sini terlihat jelas dari diagramnya ini dilihat raw material warehouse-nya itu ada pengaduk. Nah, itu pengaduknya itu maksudnya adalah mesin. Jadi kita beli misalnya mesinnya berapa atau enggak, kita beli bahannya apa, bahannya untuk snack bar dari feeder snacker ini apa, bentuknya misalnya ada namanya gandum misalnya. Nah, itu disediakan kita beli secara per bahan gitu. Jadi raw material warehouse itu tuh untuk kita menyediakan bahan-bahan yang ada. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menyediakan beberapa bahannya itu tersebut, lanjut kita buat snack bar barisnya itu. Nah, yang di feeder snacker bar ini bentuknya dilanjutkan dengan finished good warehouse. Nah, bisa dilanjut setelah udah terlihat nih diagramnya kayak gimana, boleh dilanjut? Nah, bisa dilihat ada namanya snack bar menghasilkan. Snack bar baris menghasilkan apa? Snack bar baris menghasilkan, bisa dilihat itu ada 200 bar per menit. Jadi dia memproduksi barnya itu, bar snacknya itu adalah sekitar 200 bar. Jadi per menit itu dia ngeluarin 200 bar dan 3.000 LB per hari. Jadi setiap barnya itu kira-kira setiap bar package-nya itu satu bar snacknya itu adalah 4 ons. Jadi bisa dilihat lini produksinya itu beroperasi untuk satu shift 8 jam per hari. Nah, itu terlihat karena bahan baku yang dicampur dalam salah satu dari 4 mixer itu bisa dapat menghasilkan 4.000 adonan per jam. Nah, biasanya itu dengan snack bar yang kayak gitu tuh bisa diubah vendornya gitu. Vendornya dari RNG A ke NRG B, dan barnya itu memakan waktu 30 menit untuk membersihkan peralatan dan mengubah pembungkusannya itu. Dan itu bentuk dari si maintenance yang dijalankan. Nah, selanjutnya setelah kita udah tahu nih proses feeder snacker membuat snack barnya itu ngapain. Nah, selanjutnya kan berarti ada dari masalah. Boleh dilihat boleh selanjutnya. Oke, nah selanjutnya pasti kita di setiap perusahaan pasti ada yang namanya masalah. Nah, di masalah dalam feeder snacker ini terlihat masalah produksi feeder snacker adalah satu adalah masalah produksi feeder snacker ini adalah memutuskan berapa dia nggak bisa secara langsung memutuskan beberapa banyak snack bar untuk dibuat dan kapan membuatnya. Nah, itu masalah utama feeder snacker yang dalam produksi sebuah snack bar gitu. Nah, masalahnya tuh ada apa aja? Ada 3 poin utama dari masalah snack barnya dari feeder snacker, yaitu masalah komunikasi, masalah persediaan, dan ketiga masalah akuntansi atau pembelian. Nah, ini yang biasanya memperburuk itu adalah dari segi sistem informasinya feeder snacker yang belum terintegrasi. Nah, pertama, masalah komunikasinya. Dari masalah komunikasi ini, kenapa sih feeder snacker itu masalah komunikasinya tuh kurang gitu, atau jadi masalah buat perusahaan feeder snacker? Karena sebagian besar diperparah dalam perusahaan tanpa adanya integrasi sistem informasi. Nah, biasanya tuh pemasarannya tuh seringkali kayak
lupa report ke tim produksi gitu, atau enggak produksi nggak menginformasikan ke tim promosi. Jadi adanya miskom dari si perusahaan itu tersebut. Nah, yang kedua itu adalah masalah persediaan. Nah, di masalah persediaan ini biasanya kapasitas produksi itu tuh udah tiba-tiba udah habis, terus habis itu kekurangan produk. Biasanya kayak gitu-gitu tuh emang ada dari si miskomnya ini, cuman tetap aja itu masalah yang menjadi poin utama dari si Peter Snacker ini. Nah, selanjutnya ada namanya masalah akuntansi atau masalah finansial. Nah, biasanya nih biaya-biaya manufaktur kayak gini nih didasari pada jumlah bar yang diproduksi pada setiap hari. Nah, angka yang diukur juga pada akhirnya dari jalur produksi standar itu suka melewati batas gitu. Jadi biaya yang udah distandari itu kadang untuk bahan dan tenaga kerja dan biaya overhead-nya itu tuh nggak ketutup gitu. Jadi mensyaratkan bahwa biaya standar itu harus disesuaikan secara berkala gitu. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan sama Oke, jadi di bagian selanjutnya ini kita membahas bagaimana pendekatan SAP dalam perencanaan manufaktur. Nah, SAP sendiri atau yang biasa disebut System Application Product. Nah, ini tuh merupakan salah satu perangkat lunak berbasis ERP berupa perencanaan sumber daya perusahaan. Karena keberhasilan setiap organisasi bergantung pada komunikasi dan pertukaran data yang efektif pada tiap-tiap fungsinya. Oleh sebab itu, SAP hadir sebagai cara yang efektif untuk mendukung upaya tersebut. Untuk prosesnya sendiri sebagai berikut ya, yang di bagian project preparation, business blueprint, realization, terus final preparation, go live, and support, dan terakhir continuous improvement. Jadi pendekatan yang pertama itu SAP mampu memahami proses manufaktur yang lebih baik. Jadi proses bisnis di perusahaan manufaktur sangat panjang dan rumit. Diperlukan fokus yang berlebih agar tidak terjadi human error. Dalam implementasi SAP, perusahaan manufaktur bisa menemukan apakah proses produksi made to order atau made to stock. Nah, terus yang kedua itu kita juga mampu memahami rantai pasokan perusahaan lebih baik. Jadi SAP akan membantu lokasi manufaktur dan supply chain. Memahami fasilitas manufaktur dan pergudangan ini sangat penting demi kelancaran operasional industri manufaktur. Lalu yang terakhir, SAP juga mampu membantu perusahaan dalam memahami proses produksi dan berbagai mesin sebelum melakukan produksi. Jadi SAP bisa membantu perusahaan membuat daftar produk yang akan diproduksi sehingga kita tahu berapa jumlah produk yang akan diproduksi pabrik dan bahan baku utama apa saja yang akan digunakan. Oke, next ke slide berikutnya. Nah, jadi apa sih manfaat dari SAP buat bisnis? Yang pertama itu kan SAP membuat decision makers menjadi lebih mudah. Jadi manajer tidak lagi diwajibkan untuk menjalankan laporan untuk mendapatkan informasi manajemen. Sistemnya menjalankan laporan pada waktu yang ditentukan sebelumnya dan laporan dikirim ke penerima yang relevan. Dengan peringatan berbasis alur kerja, software SAP memonitor dan mengambil tindakan yang terhadap peristiwa bisnis yang terjadi. Lalu manajemen secara otomatis mendeteksi, mencatat, dan melaporkan pengecualian dengan mudah. Lalu yang kedua, software SAP Business One sangat fleksibel. Jadi pengguna SAP dapat menentukan preferensi mereka untuk bidang, tipe data, kebijakan, dan laporan tanpa keterlibatan IT yang memakan waktu. Perubahan yang dilakukan untuk SAP berlaku segera di semua bidang yang relevan dan berhubungan sehingga kita dapat menyesuaikan program SAP agar sesuai dengan cara kita melakukan bisnis yang sedang didalami. Lalu memiliki fitur keuangan yang baik.
Jadi bisnis yang akan sangat berhubungan dengan keuangan, bisnis ini juga membutuhkan sistem keuangan yang sesuai. Tanpa adanya sistem pembukuan dan keuangan yang baik, sebuah bisnis dapat hancur. Manfaat yang kita rasakan berupa menangani semua transaksi keuangan, terutama buku besar, entry jurnal, penganggaran, dan pengaturan dan pemeliharaan akun dalam satu sistem dengan alat dan laporan yang komprehensif. Lalu, yang terakhir adalah memiliki fitur manajemen yang lengkap. Salah satu fitur manajemen adalah pemesanan dan pengiriman. Fitur manajemen menyederhanakan entry pesanan penjualan dengan memberikan kepada pengambil pesanan tampilan penuh posisi stok suatu barang di beberapa gudang ketika terjadi kekurangan. Fungsionalitas yang ada untuk janji memastikan pengambil pesanan dapat memilih untuk memesan dari daftar item alternatif atau memungkinkan item dikirimkan sebagian. Pesanan dapat dibuat yang mendukung tanggal pengiriman dan alamat pengiriman berbeda untuk setiap item baris. Jadi pengguna SIP dapat secara otomatis membuat pesanan pembelian dari pesanan penjualan dan mengirimkannya ke situs pelanggan. Oke, next. Ini bisa dilanjut ke Sarah Mutiara untuk dibacakan presentasinya. Oke, bagaimana hubungan ERP dengan supplier? Oke, sebelum masuk ke supplier, kita harus mengetahui dulu apa itu SCM. SCM atau Supply Chain Management adalah keseluruhan kegiatan operasional dalam perusahaan yang perlu dilakukan sebuah bisnis untuk memberikan produk atau layanannya kepada pelanggan. Nah, SCM ini memiliki 5 komponen dasar pada alur prosesnya, yaitu supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Next. Jadi hubungannya ERP dengan supplier itu apa sih? Yang pertama, ERP itu mampu mengolah dan mengintegrasikan hasil analisa data ke SCM. Kedua, ERP dan SCM akan bahu-membahu secara interaktif untuk menyajikan analisa data yang dapat digunakan. Ketiga, secara interaktif untuk menyajikan analisa data yang dapat digunakan oleh bisnis untuk meningkatkan kualitas operasionalnya. Kemudian, apa hubungannya dengan EDI atau Electronic Data Interchange? Yang pertama, EDI ini membantu mengautomatisasikan komunikasi sehingga dapat meningkatkan program quick response. Yang kedua, membantu menghubungkan beberapa perusahaan sehingga terdapat harmonisasi informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh pelaku di sepanjang supply chain. Terima kasih kepada Kak Sarah Mutia yang telah membacakan presentasinya. Kemudian ada Lulu Nur Kamila. Silakan Lulu Nur Kamila, langsung dilanjut aja. Oke, nah untuk selanjutnya persamaan dan perbedaan proses produksi barang jadi pada Munchausen dan dengan SIP. Tadi juga di sesi adalah udah disebutkan sesi SIP itu apa, perangkat lunak yang berbasis ERP untuk menjalankan manajemen dari sebuah organisasi dalam berupa software. Boleh next lanjut. Nah, jadi persamaan antara barang jadi timbul SIM dan SIP itu sama-sama dalam mengurusi sebuah manajemen, mengurusi sebuah organisasi atau perusahaan dalam pengurusan manajemen, pemantauan, dan pengelolaan informasi di suatu sistem. Oke, selanjutnya ada pun juga perbedaan antara produksi barang jadi dan SIP itu. Kalau SIP itu manajemen sistemnya itu berupa data. Jadi kita main software. Nah, jadi di sini juga mengumpulkan dan memproses semua data dari setiap divisi yang ada di suatu perusahaan di dalam platform. Jadi dia berbasis software dan dalam jangkauan yang luas secara keseluruhan. Jadi SIP ini juga dia memantau, mengorganisir sistem itu secara menyeluruh, secara keseluruhan. Nah, kalau produksi barang jadi di Munchausen itu
manajemen sistem yang diatur secara produksi barang itu, manajemen sistem yang diberi itu berupa produksi barang. Nah, sehingga kita bisa melihat melalui ketersediaan barang, jenis barang apa yang dijual gitu kan, jenis barang apa yang disediakan, terus sama tingkat keperawatan mesinnya. Nah, kalau di proses produksi barang jadi ini, jangkauan yang dilakukan hanya sekadar untuk prioritas produksi, sehingga pelaku unit usaha dapat menyesuaikan barang apa yang hendak diproduksi, yang umumnya akan menyesuaikan kebutuhan pasar. Jadi bedanya kalau SIP itu dalam jangkauan luas dan berupa software. Terus kalau proses produksi barang jadi itu hanya di sebuah satu organisasi produksi barang gitu. Sekian. Baik, mungkin Srian dari kelompok Just Juice, terima kasih Pak. Dan ini adalah bentuk dari pengerjaan kami dalam assignment pertemuan 6. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.